Hai, ketemu lagi dengan Mbak JP. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang penting ya, terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia belakangan ini dengan banyaknya PHK, dengan kenaikan harga-harga barang, dengan penurunan pembelian barang atau orang menahan barang dengan terjadinya deflasi, terakhir dengan indeks saham yang turun cukup besar. Nah, terkait dengan hal ini kita harus mengetahui mengenai ekonomi di Indonesia ya. Jadi untuk itu saya akan pastikan tips ini singkat dan mudah dipahami. Baik, supaya kita bisa bertahan dalam perekonomian yang carut-marut ini, tidak hanya untuk pasrah saja, tetapi tentu saja kita menyiapkan langkah-langkah strategis supaya kita bisa bertahan dalam masa sulit ini. Dalam masa orang tua kita dulu mungkin bertahan di krispon 98-99. Lalu pada masa generasi saya di pandemi COVID. Nah, tentu saja ini ada prediksi bisa terjadi hal-hal seperti itu dengan bentuk ekonomi yang berbeda. Supaya kita bisa selamat dalam perhitungan ekonomi ke depan yang bisa dianalisa menjadi gelap atau buruk, kita jangan ikut-ikutan. Kita harus tetap mempunyai progres dan langkah strategis. Yang pertama, yang dilakukan adalah mulai mencatat keuangan, mulai mencatat kegiatan pemasukan pendapatan. Dari situ akan diketahui pos-pos penting mana pendapatan Anda, pos-pos mana yang menjadi pengeluaran Anda. Sehingga akan diketahui, yaitu yang kedua, bisa melakukan efisiensi atau penghematan pada pos-pos yang memang tidak diperlukan. Tetapi penghematan itu bukan solusi. Kenapa? Kapan dan terus-terusan berhemat itu tidak menjadi solusi karena tabungan Anda pasti terus kepake, terus habis. Kemudian pemasukan Anda juga mungkin lama-lama tidak mengatasi karena inflasi yang cukup tinggi. Yang bisa dilakukan adalah yaitu yang ketiga, dengan menambah sumber pendapatan. Nah, pendapatan ini bisa dipakai dengan jual sebanyak-banyaknya, dalam artian jual barang-barang dagangan Anda, jual jasa Anda. Jadi Anda itu tiap hari berprogres banyak transaksi, sehingga pemasukan lebih banyak. Kalau memang yang kerja banyak di PHK, yang usaha kagak laku-laku juga, ya dijual saja. Istilahnya nggak untung besar, tapi tetap ada untung, sehingga tetap berputar. Kebutuhan hidup sehari-hari bisa tercukupi. Juga jual barang-barang yang mau nggak mau ya, selanjutnya adalah menjual barang-barang koleksi Anda atau aset bila perlu jika memang terpaksa ya, karena makin lama makin tipis tabungan Anda atau uang Anda, sehingga kita melakukan penjualan mungkin barang-barang koleksi, barang-barang disayang, daripada pas habis nggak tahu harus makan apa, amit-amit begitu. Setelah melakukan tadi yaitu penghematan, kemudian kita melakukan penjualan besar-besaran, baik barang atau jasa, pelatihan, kemudian kita juga akhirnya mau nggak cukup juga jual barang-barang kesayangan, koleksi kita, atau apa yang memang nggak kita pakai. Selanjutnya yaitu upskill. Jadi setelah kita modal dalam beberapa bulan itu, kita akan lakukan penambahan skill. Selama kebutuhan Anda tercukupi tadi, untuk berapa bulan Anda bisa lebih tenang untuk belajar skill-skill baru yang sekiranya bisa dipakai di ke depan, yaitu ChatGPT, AI, atau segala macamnya. Harus mau belajar, meskipun itu terdengar asing, karena di ke depan itu ya ilmu-ilmu yang akan dipakai. Setelah kita melakukan upskill, belajar-belajar itu tadi, kita akan menciptakan produk atau punya keahlian. Punya keahlian ini kita bisa bekerja dengan orang lain, atau kita bisa mempunyai usaha sendiri, kemudian menciptakan produk. Produk-produk ini bisa barang atau jasa, di mana membutuhkan kebutuhan pasar sekarang. Memang kalau diomongin kelihatan gampang, namun ketika sulit itu bukan berarti nggak bisa, tetap bisa diperjuangkan. Mulailah mencatat keuangan, mulailah berhemat efisiensi, bikin banyak transaksi ya, jual barang, jual produk, jual jasa. Kemudian mau nggak mau kalau kepepet ya jual barang-barang atau aset Anda, atau istilahnya koleksi Anda dan lainnya. Belajar banyak ilmu baru, supaya banyak sekali nanti ilmu yang kita miliki mempunyai banyak manfaat untuk orang lain, itu juga akan insya Allah menambah jalur pendapatan baru. Itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.